Halo, selamat malam. Saya masih bersama Bapak Yonatan Aditya dan Ibu Grace Indrawati dari Fakultas Psikologi UPH. Kita sedang bicara tentang teori attachment dan bagaimana pengaruhnya di dalam relasi pacaran. Jadi bagaimana ya Bu Grace kalau ternyata secara attachment style kita itu memang insecure ya karena memang keluarga kita eh, terjadinya demikian. Lalu kalau kita belum punya pacar atau sudah punya pacar, apa yang bisa kita lakukan kalau diri kita sebenarnya insecure? Oke, jadi seperti yang teori sebelumnya tadi sudah dibahas bahwa attachment itu terkait dengan bagaimana caregiver merespon si bayi gitu ya. Berarti kita balik lagi terkait bagaimana figure attachment kita atau mungkin pasangan atau calon pasangan kita itu merespon kita gitu. Nah, namun sebelum sampai situ kita juga perlu menyadari seperti apa sih attachment yang terbentuk dalam diri kita. Nah, sebenarnya banyak cara. Sekarang mah udah bisa googling ya Pak ya. Saya attachment-nya apa tuh bisa di search lah untuk kayak kuesionernya gitu. Atau kalau mau yang ke lebih profesional bisa konseling ke psikolog atau konselor. Nah, setelah kita menyadari attachment kita seperti apa, kita sebenarnya kalau menurut teorinya justru sebenarnya attachment itu merupakan suatu hal yang bisa dipelajari gitu. Jadi ya kita juga butuh tahu attachment yang secure dan menjadi individu yang secure itu seperti apa. Nah, mungkin itu perlu dibantu juga ya melalui proses konseling ataupun juga menemukan orang-orang yang tepat untuk bisa membuat kita tahu bahwa yang secure itu seperti apa. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah mau berani gitu ya mencari pasangan, berarti ya kita perlu mencari orang yang secure juga gitu. Karena kita sudah tahu belajar yang secure itu seperti apa, maka carilah orang yang juga memiliki attachment yang secure. Dan kemudian kalau misalkan kita sudah berada di dalam suatu hubungan dan kayaknya ini udah terlanjur nih, udah kepalang tanggung gitu ya, mungkin kita bisa belajarnya adalah menanyakan gitu kepada pasangan kita. Kalau misalkan kamu lagi bete atau lagi sedih, kamu pengennya diapain sih sebenarnya? Kamu pengen aku merespon seperti apa? Nah, jadi komunikasi seperti itu akan bisa memperdalam hubungan dan justru semakin membentuk hubungan yang aman, lingkungan yang aman untuk si individu itu bisa tahu bahwa oh saya diperhatikan, saya dicintai gitu. Dan dia pun juga bisa kalau attachment and secure itu dia mampu untuk mengeksplor dirinya gitu tanpa dia harus takut merasa ditinggalkan oleh pasangannya. Nah, jadi mungkin bentuk komunikasi dan menanyakan respon apa ya yang tepat buat kamu ketika kamu sedang seperti itu, dan begitu juga sebaliknya ketika kita lagi nggak enak gitu atau lagi pengen diperhatikan, juga harus komunikasikan itu kepada pasangan kita gitu sehingga terciptalah hubungan yang secure gitu untuk keduanya. Oke, berarti awareness dan membangun komunikasi ya supaya bisa terjadi proses yang lebih baik. Nah, supaya diskusi ini punya wajah ya, mungkin kalau saya pikirkan diri saya sendiri, saya ingin tanyakan ke Pak Yo nih. Saya ini tipenya avoidant, Pak. Mungkin karena kondisi ekonomi keluarga waktu saya kecil itu kurang begitu baik ya, sehingga orang tua tidak ada waktu ya untuk berelasi, merespons dengan cukup baik begitu, dan saya cenderung merasionalisasi segala sesuatu begitu ya. Jadi avoidant, terus apa yang bisa menolong saya, Pak Yo? Itu perlu ada komunitas yang baik sih. Kalau saya cerita dari pengalaman saya ya, saya ini juga avoidance. Jadi saya nggak pernah menunjukkan emosi. Saya kalau lihat biskup sedih itu saya nggak pernah nangis. Oh, saya Karena nangis sih begitu, kalau nonton drama Korea. oh saya nggak. Karena begitu perasaan mau nangis itu muncul, saya tuh akan mengalihkan pikiran saya. Jadi saya nggak mau nangis. Oh. Jadi saya dingin banget gitu. Nah, saya mulai sembuh itu karena apa sih? Karena waktu kuliah itu saya ikut dalam persekutuan ya, ada persekutuan kelompok kecil. Dan di sana itu bebas sih, ngomong soal kelemahan itu nggak apa-apa. Jadi diterima. Jadi kalau misalnya tadi saya ini tadi ulangan nggak bisa, kuis nggak bisa ya. Lalu saya ngerpein, ngerpek itu nyontek gitu ya. Yang lain itu nggak menjudge, oh kamu dosa gitu-gitu. Enggak sih. Mereka itu berusaha untuk accept ya. Sekalipun itu tindakan yang salah, tapi itu accept gitu. Jadi saya ini
nggak merasa malu untuk mengungkapkan kelemahan saya. Nah, itu yang membuat saya itu merasa diterima dan bertumbuh melalui kelompok itu, melalui kelompok kecil di persekutuan mahasiswa itu. Nah, itu mungkin mulai perubahan di sana. Jadi ada kelompok yang mau menerima saya apa adanya. Itu yang membuat saya itu bisa bertumbuh, ngerti, oh ya diri saya, dan saya itu mulai berani ngomong ke orang lain, kebutuhan saya itu apa ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, ya saya beruntung saya dapat istri yang baik ya. Jadi istri saya itu kan penerimanya itu gede banget gitu. Penerimaannya itu gede banget. Jadi, nah itu mulai, yaitu mulai berubah ya. Jadi Tuhan itu berbaik hati kepada saya. Jadi yaitu lalu ya ini saya jadi lebih baik ya. Attachment-nya mungkin menjadi lebih secure dan saya ini menjadi lebih hangat gitu. Jadi kalau teman-teman saya kecil itu ketemu saya kaget gitu. Karena perubahannya itu banyak. Sekalipun ya sekarang ini saya lebih masih dingin dibanding orang lain, tapi jauh lebih baik. Dan mulai nggak curiga, nggak terlalu curiga sama orang lain. Jadi menjadi lebih normal karena itu sih komunitas. Karena kan seperti Bu Kris cerita ya, kan attachment itu dibentuk dari relasi dengan orang lain. Jadi sembuhnya gimana ya? Sembuhnya melalui relasi juga dengan orang lain. Tapi relasinya ini lebih baik dibandingkan dengan yang dulu. Itu sih kalau dari saya. Berarti masih banyak harapan ya, kalau masih muda kita carilah teman-teman itu yang bisa berelasi lebih sehat ya, sehingga kita terbuka dengan diri kita, terus bisa ada proses kesembuhan, dan terutama kalau cari pacar yang secure begitu ya. Nah, saya mau kembalikan ke Bu Grace nih, satu pertanyaan ya. Kalau saya memang basically insecure ya, katakanlah begitu, maka besar kemungkinan saya juga tertarik dengan orang yang insecure juga begitu ya, karena merasa itu mungkin sebagian dari kewajaran hidup begitu ya. Kalau usulannya Pak Yonatan, carilah pasangannya secure gitu ya. Apa yang bisa menolong saya begitu ya, supaya ketertarikan saya itu justru ke person yang lebih secure ya. Sorry Pak, jadi maksudnya adalah bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan pasangan yang secure atau gimana Pak? Iya. Karena kalau saya insecure kan saya cenderungnya mungkin nanti naturalnya tertariknya kepada yang insecure ya. Tahu-tahu, tapi kan usulannya adalah ya carilah yang secure, karena dengan begitu kita relasinya jadi bisa tambah baik ya. Itu bagaimana ya apresiasi person yang secure itu, apakah ada kiat-kiatnya atau memang itu natural juga tertarik kepada orang yang lebih secure? Oke. Pertama mungkin juga perlu, saya nggak tahu sih ya menurut penelitiannya seperti apa, tapi kayaknya akan agak sulit gitu ya, akan mencari orang yang benar-benar secure gitu seutuhnya, karena pasti bagaimana orang tua kita mendidik atau caregiver kita mendidik kita pasti adalah kelemahannya gitu, sehingga ada hal-hal yang membuat kita tidak secure gitu. Nah, mungkin yang bisa dilakukan itu adalah tadi menariknya adalah dari Pak Yo tentang komunitas gitu. Jadi melatih diri kita untuk tahu dan merasakan relasi yang secure dengan orang lain itu seperti apa gitu. Sehingga ketika nanti kita mencari pasangan, kita udah punya modelnya lagi nih yang baru. Punya model yang sehat bahwa oh seperti ini ya ketika saya dicintai orang lain. Dan saya juga bisa melihat diri saya secara positif, bahwa oh saya memang layak untuk dicintai, orang-orang menerima diri saya apa adanya. Gitu. Nah, maka ketika nanti saya mencari pasangan, saya akan mencari pasangan yang juga bisa menerima diri saya apa adanya, tanpa saya harus ngejar-ngejar dia, gitu ya, kayak seperti yang preoccupy tadi, atau merasa bahwa saya yang paling benar, saya yang paling baik, orang lain tuh udahlah nggak ada apa-apanya, selalu kurang gitu. Nah, dengan kita punya model yang baru, relasi yang baru dari komunitas, karena pasti mulai dari sahabat, teman, gitu ya, atau mungkin figur lain selain orang tua, seperti misalkan mungkin kalau punya om, tante, atau mungkin kakek, nenek yang bisa memberikan attachment yang lebih secure ke kita. Nah, itulah menjadi sumber untuk kita belajar dan mengenali attachment yang secure itu seperti apa. Oke, berarti ini cukup workable ya, berteman sebanyak-banyaknya sehingga kita punya banyak model ya.
pasti nanti ada yang lebih secure yang kita bisa coba emulasi ya di dalam relasi kita begitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Yonatan Aditya dan Bu Grace Indrawati dari Fakultas Psikologi UPH.